Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ipmawan-ipmawati di mana saja berada, Anda sebagai calon-calon pemimpin di masa yang akan datang, Anda yang akan meneruskan perjuangan kami semuanya, dan Anda pula yang harus bersiap diri menjadi generasi pelangsung, penerus dan penyempurna amal usaha Muhammadiyah. Maka kita harus menyiapkan diri kita menjadi apa? Menjadi generasi Qur'ani. Apa dan bagaimana generasi Qur'ani itu? Yaitu generasi yang senantiasa mempertautkan hati, pikiran, dan perbuatannya berlandaskan Al-Qur'an. Spirit Al-Quran menjadi kehidupan dalam dirinya, menyatu dalam dirinya, dan senantiasa dia berusaha untuk senantiasa mengusung nilai-nilai Al-Quran dalam keseharian, membumikan Al-Quran, menerjemahkan Al-Quran dalam keseharian, mengamalkan Al-Quran, serta mendakwahkan atau mengajarkan Al-Quran. Bukankah sebaik-baik manusia adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu ya adalah orang-orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Maka jadilah Anda orang yang terbaik. Jadilah kita semua orang yang terbaik. Yang apa? Yang selalu belajar Al-Qur'an, yang selalu mengajarkan Al-Qur'an. Maka adik-adik, ipmawan ipmawati di mana saja berada, mari kita hiasi bibir kita dengan Al-Quran. Mari kita hiasi pikiran kita dengan Al-Quran. Mari kita hiasi perbuatan kita dengan Al-Quran. Mari kita jadikan Quran sebagai imam bagi kita, sebagai pemimpin bagi kita, yang akan memandu dalam hidup dan kehidupan, sehingga akan meraih kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Al-Quran nafas kita, Al-Quran jiwa kita, Al-Quran imam kita, yang akan menerangi di alam kubur sampai dengan di akhirat kelak, insyaallah. Maka dari itu, saudara-saudara sekalian, ipmawan ipmawati dan semua peserta kajian online yang dirahmati Allah, di bulan suci Ramadan, mari kita jadikan bulan suci Ramadan ini sebagai syahrul Quran, bulan Al-Quran, bulan di mana kita memperbanyak membaca Al-Quran, bulan di mana kita memperbanyak mempelajari Al-Quran, bulan di mana kita memperbanyak untuk mendakwahkan, mengajarkan Al-Quran, serta bulan di mana kita saatnya memulai yang baik, yaitu mengamalkan Al-Quran Al-Karim. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, mengapa saya menyampaikan bulan puasa bulan Ramadan ini sebagai bulan Al-Quran, syahrul Quran? Bukankah kita sudah tahu bahwa Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran? Silakan dibuka nanti surat yang kedua, yaitu surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Artinya, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas mengenai petunjuk itu, dan sebagai pembeda, yaitu antara yang hak yang dengan yang batil. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, Allah sudah menegaskan di dalam ayat yang ke-185 ini bahwa bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Ya. Untuk apa? Hudal linnas. Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan.
wa bayyinatin minal huda, dan sebagai penjelas dari petunjuk itu, wal furqan, dan sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Nah, pada ayat ini Allah menyampaikan 3 fungsi Al-Quran, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama adalah sebagai petunjuk bagi manusia, petunjuk di kala kegelapan, petunjuk di dalam kesesatan, petunjuk di kala orang dalam kebingungan, petunjuk di dalam kegelisahan, dan petunjuk di dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Maka Al-Quran menjadi penerang, menjadi petunjuk. Kemudian wa bayyinatin minal huda, dan sebagai penjelas daripada petunjuk itu. Al-Quran semakin memperjelas arah kehidupan kita. Dengan Al-Quran semakin memperjelas arah tujuan hidup kita, bahkan kematian kita, sehingga kita pada gilirannya nanti mati dalam keadaan husnul khotimah karena kita mencintai Al-Quran. Bahagia ceria bersama Al-Quran. Ini harus jadikan moto dalam keseharian kita. Nah, adik-adik saudara sekalian yang dirahmati Allah, inilah kenapa kita harus memuliakan bulan suci Ramadan dengan Al-Quran. Dan di dalam surat Al-Qadar kita juga sudah sering mendengarnya, dan kita sudah hafal semuanya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan atau Lailatul Qadar. Dan apakah malam kemuliaan itu atau Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat Jibril dan para malaikat atas izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan hingga terbit fajar. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, betapa mulianya bulan suci Ramadan ini. Apabila kita memuliakan dengan Al-Quran, maka jadikanlah setiap aktivitas, setiap gerak langkah kita didasari dengan Al-Quranul Karim. Mari di bulan suci Ramadan ini kita memperbanyak membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, dan kita memperbanyak tentunya mengamalkan Al-Quran. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Pertanyaan yang pertama, sudahkah kita membaca Al-Quran hari ini? Kemudian yang kedua, berapakah yang kita baca Al-Quran pada hari ini? Yang ketiga, apa cita-cita kita kaitannya dengan Al-Quran? Kemudian yang keempat, bagaimana obsesi, harapan, dan keinginan kita terhadap Al-Quran itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari? Kemudian yang terakhir, apakah Al-Quran ini sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita ataukah belum? Mari kita jadikan pertanyaan ini yang saya sampaikan sebagai bahan renungan, agar kita semakin menyadari betapa kita masih jauh dari Al-Quran, betapa kita masih sedikit sekali tentang Al-Quran, betapa kita masih jauh dari petunjuk, dari hidayah, dari isi pesan-pesan di dalam Al-Quran yang notabene adalah merupakan firman Allah, perkataan Allah, merupakan kalamullah. Silakan ini menjadi bahan renungan bagi kita semuanya. Semoga bermakna. Anak-anak IPM harus akrab dengan Al-Quran. Anak-anak IPM harus faham terhadap Al-Quran. Anak-anak IPM harus bisa ngaji Al-Quran. Anak-anak IPM harus bisa mengamalkan Al-Quran. Dan anak-anak IPM harus bisa mengajarkan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah merupakan kitab Allah. Karena Al-Quran adalah merupakan wahyu Allah.
yang menjadi pedoman, yang menjadi rujukan bagi gerakan kita persyarikatan, yaitu gerakan Islam yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan ngomong menjadi anak IPM kalau tidak mau belajar tentang Al-Quran. Jangan mengaku IPM kalau tidak memahami isi kandungan Al-Quran. Jangan mengaku IPM kalau tidak mau mengamalkan Al-Quran. Dan jangan ngaku IPM kalau tidak mau mengajarkan atau mendakwahkan Al-Quran. Mari saatnya kita bangkit menjadi generasi Qurani yang berkemajuan, mulai dari mempelajari, mengamalkan, dan mengajarkan Al-Quran. Dengan Al-Quran maka kita insya Allah akan terselamatkan dunia dan akhirat. Anda adalah kader Quran, kader berkemajuan, kader yang akan membawa zaman keemasan Muhammadiyah di masa yang akan datang. Silakan ini menjadi bahan renungan bagi kita semuanya. Dan terima kasih sebagai pengantar dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.